Kabar soal pemakzulan Gibran kembali memanas setelah DPR menerima surat pemakzulan yang diusulkan oleh Purnawirawan Prajurit TNI. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh 4 Purnawirawan TNI yaitu Jenderal Fahrul Raji, Marsikal Hanafi Asnan, Jenderal Tiasno Sudaro, dan Laksamana Slamet Subianto. Surat tersebut sudah diterima oleh DPR RI dan telah diteruskan ke pimpinan DPR dan rencananya akan dibacakan pada saat rapat paripurna berikutnya. Lewat surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Dalam penilaian mereka, putusan tersebut telah melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim. Padahal Anwar Usman sendiri memiliki konflik kepentingan dengan Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim. Apalagi Anwar Usman juga pernah diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sudah prosesnya cacat, hakimnya juga cacat. Selain aspek hukum, para Purnawirawan TNI ini juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Dari pengalaman yang minim, hanya 2 tahun menjabat sebagai wali kota di Solo. Latar belakang pendidikan yang diragukan, sehingga sangat naif bagi negara ini untuk memiliki wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas. Yang menarik, Purnawirawan TNI juga menyinggung soal kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat viral beberapa bulan yang lalu karena para netizen menduga bahwa akun Fufu Fafa ini memiliki keterkaitan dengan Gibran. Akun Kaskus Fufu Fafa tersebut jelas-jelas menghina tokoh publik seperti Prabowo Subianto dan keluarga Soeharto, juga mengandung unsur sensual dan rasisme yang diucapkan secara berulang-ulang dalam nada yang sangat sinis. Meski kejadian tersebut sudah lama, tetap saja Gibran bisa tersandung oleh Fufu Fafa andai nantinya terbukti bahwa Gibranlah pemilik akun Kaskus tersebut. Sebetulnya buktinya sudah cukup banyak. Salah satunya nomor HP, cuitan yang sama dengan Twitter, hingga tweet yang identik mirip dengan adiknya sendiri, Kaisang Pangarep, yang sekarang menjadi Ketua Umum PSI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga melibatkan Gibran dan Kaisang serta keluarga Jokowi. Yang menarik dari usulan pemakzulan Wapres Gibran ini adalah Presiden Prabowo Subianto tidak menolak usulan dari para Purnawirawan TNI. Presiden Prabowo bahkan disebut akan mempelajari usulan tersebut dengan cara yang seksama, sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto. Sebelum surat usulan pemakzulan ini sampai ke DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah terlebih dahulu menerima surat tersebut pada bulan yang lalu. Jika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Wiranto saat itu, Indonesia menganut trias politika dan akan lebih bijak jika usulan pemakzulan disampaikan ke DPR RI sebagai lembaga legislatif. Saya menduga ada sinyal positif yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para Purnawirawan Prajurit TNI untuk selanjutnya mengirimkan usulan pemakzulan Wapres Gibran ke DPR RI. Jika Presiden Prabowo Subianto dan DPR sudah menerima atau setidaknya tidak menolak usulan pemakzulan Wapres Gibran, maka ini semakin menarik. Ini artinya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama kompak untuk tidak menolak surat usulan pemakzulan Wapres Gibran dari para prajurit Purnawirawan TNI. Menerima usulan pemakzulan berarti memiliki potensi untuk menindaklanjuti surat tersebut. Apalagi proses pemakzulan seorang wakil presiden
memang diatur dalam konstitusi kita. Sehingga pemakjulan ini tidak bisa dituduh sebagai kudeta ataupun makar karena melalui proses yang sah dan dilindungi oleh konstitusi kita. Sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini menetapkan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Maka yang paling berpotensi menjadi alasan untuk memakjulkan Gibran adalah perbuatan tercela lewat proses pembuktian kepemilikan akun Kaskus Fufufafa. Jika Gibran terbukti sah sebagai pemilik akun tersebut, maka Gibran sekaligus terbukti sah melecehkan Prabowo Subianto, keluarga Soeharto, juga para perempuan yang dilecehkan serta kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan baik sebagai anak presiden maupun sebagai individu itu sendiri. Yang menarik, kemarin Gibran terpergok mengikuti akun judi online di Instagram. Meski sudah di-unfollow, rasanya sangat tidak pantas seorang wakil presiden mengikuti akun judi online dengan alasan apapun. Ini juga bisa jadi pintu masuk untuk menguatkan Gibran telah melakukan perbuatan yang tercela. Hal lain yang berpotensi besar menghanyutkan Gibran adalah jika uji formil proses pengubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh Anwar Usman, apakah sudah mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait. Jika terbukti cacat hukum, maka produk yang dihasilkan bernama Gibran Rakabuming Raka jelas akan cacat hukum juga. Yusril Iza Mahendra juga sudah pernah menyinggung ini pada tahun yang lalu bahwa putusan 90 Mahkamah Konstitusi problematik dan cacat hukum. Artinya ada masalah yang serius yang bisa diperdebatkan oleh para pakar hukum tata negara nantinya, sehingga menjadi dasar bagi DPR untuk mengajukan usulan pemakjulan wakil presiden kepada MPR RI. Walau memerlukan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang, rasanya pemakjulan Wapres Gibran sudah menemukan alasan yang tepat, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang moral itu sendiri. Ini soal political will saja. Apakah para anggota DPR yang duduk di Senayan mau bergerak atau tidak? Apakah para ketua umum partai politik memiliki niat yang baik untuk tidak mewariskan presiden buruk ke depannya? Apakah beban kepentingan individu dan kelompok jauh lebih besar dari kepentingan negara ini? Agar lebih yakin, kita bisa mencontoh Filipina yang sedang melakukan proses pemakjulan kepada wakil presidennya, Sara Duterte. Sara Duterte juga sama dengan Gibran. Sama-sama produk dinasti politik dari ayah mereka yang menjabat sebagai presiden pada periode sebelumnya. Sara Duterte adalah anak dari mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sebanyak 215 dari 306 anggota parlemen negara Filipina memberikan suara untuk pemakjulan. Itu jauh di atas syarat minimal dan sepertiga yang dibutuhkan agar syarat pemakjulan dapat untuk disahkan. Sara Duterte dituduh dan diduga menyalahgunakan kekuasaannya di mana dia menjabat sebagai wakil presiden sekaligus sebagai menteri pendidikan, sekaligus dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jika Filipina bisa tegas dan mau jujur kepada negaranya sendiri, saatnya negara kita juga jujur dan mau berbenah. Pemakjulan itu bukan sesuatu yang haram atau melanggar konstitusi. Proses pemakjulan justru memberikan kesempatan yang sama kepada Gibran dan DPR untuk saling mempertahankan argumen sebelum ada keputusan yang final dan bulat dari Mahkamah Konstitusi nantinya. Jika seorang Almas Sakubiru dan Paman Usman saja bisa memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres dengan mengubah syarat usia capres dan cawapres, seharusnya
usulan 4 Jenderal Purnawirawan TNI soal pemakjulan Wakil Presiden Gibran itu tidak sulit-sulit amat untuk diwujudkan. Apalagi konstitusi kita memberi fasilitas soal pemakjulan. Rasanya tidak ada beban bagi negara ini, sebagaimana tidak ada beban Paman Usman dan Almas untuk mengutak-atik konstitusi negara ini. Wapres terpilih itu memang konstitusional, tapi memakjulkan wapres juga konstitusional, bukan ilegal. Toh, tidak perlu sampai harus mengubah undang-undangnya. Indonesia Emas 2045 tidak bisa diraih dengan hanya sekedar bagi-bagi susu dan bagi-bagi skincare saja. Indonesia Emas itu bisa tercapai jika pemimpinnya lahir dari proses yang baik, tanpa harus menyerobot konstitusi. Lalu, dia mampu menghadirkan rasa optimisme dan keyakinan penuh bagi rakyatnya bahwa Indonesia bisa melangkah tanpa tanya di kepala. Saya John Sitorus, Insight.